Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dewasa ini kita sering mendengar berita perceraian. Banyaknya rumah tangga yang runtuh sendi-sendinya, banyaknya percekcokan antara suami dan istri, dan semua itu sebenarnya disebabkan laki-laki dan wanita yang mulai hidup berumah tangga tanpa ilmu yang memadahi. Mereka tidak pernah mempelajari ajaran hidup Nabi Muhammad SAW di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam sebuah ayat yang mengandung makna yang sangat dalam sekali. Allah menyebutkan, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Sesungguhnya wanita-wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Makna wanita adalah ladang berarti laki-laki adalah benih bagi wanita tadi. Makna yang terkandung di dalam ayat ini mungkin jika kita baca di tafsir berkaitan dengan ilmu fikih dan ilmu syariat bagaimana cara mendatangi wanita. Tetapi ada makna di balik itu semua, yaitu setiap laki-laki harus mempersiapkan dirinya sebagai benih yang unggul dan setiap wanita harus menyiapkan dirinya sebagai ladang yang subur. Saat dia hidup berumah tangga, laki-laki ini menjadi benih-benih yang unggul dan wanita-wanita telah menjadi ladang yang subur sehingga akan membuahkan keturunan yang bisa dibanggakan kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai pemimpin para wanita. Pemimpin memiliki sifat macam-macam pula. Ada pemimpin yang bijaksana, ada pemimpin yang adil, ada pemimpin yang lalim, ada pemimpin yang menindas. Tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap lelaki memimpin para wanitanya dengan sikap yang adil, melindungi mereka, mengayomi mereka, bukan menindas mereka, bukan bertindak lalim, mengekang mereka. Ini adalah perbuatan yang keji. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang saya baca tadi menginginkan posisi laki-laki di rumah tangga itu sebagai pemimpin, bukan wanita yang sebagai pemimpin. Jika posisi ini berpindah, maka rumah tangga itu tentu saja tidak akan harmonis. Wanita sebagai seorang istri seharusnya dia mempersiapkan dirinya mendukung suaminya dengan cara menghibur suaminya, melepaskan lelah suaminya ketika si suami itu pulang ke rumahnya. Hendaklah dia mempersiapkan dirinya menyambut suaminya dengan senyum, dengan kecantikan dirinya, sehingga penat suami itu bisa tercabut di dalam dirinya dan dia menjadi tumpuan pandangan suaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia Allah menciptakan bagi kalian dari diri kalian pasangan-pasangan litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram, cenderung kepadanya. Ayat ini menjelaskan manfaat
laki-laki menikahi wanita dan sekaligus menjelaskan fungsi wanita bagi suaminya. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali mereka memiliki kekurangan di sana sini, kekurangan dalam sikap. Sebab itu antara laki-laki dan wanita Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki mereka untuk menikah, hidup di dalam rumah tangga agar yang satu dengan yang lain saling melengkapi dan saling menambal kekurangan dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, hunna libasul lakum wa antum libasun lahunna. Mereka para wanita itu adalah pakaian bagi kalian wahai kaum lelaki, dan kalian wahai para lelaki adalah pakaian bagi mereka kaum wanita. Kita mengetahui fungsi pakaian, melindungi tubuh kita dari debu, dari terik sinar matahari, menutupi segala kekurangan yang ada di dalam tubuh kita. Dan itulah fungsi suami terhadap istrinya dan fungsi istri terhadap suaminya. Agar mereka satu dengan yang lain saling menutupi kekurangan, saling melindungi, tidak membeberkan kekurangannya di depan halayak, dan saling menjaga rahasia antara mereka berdua, tidak mengumbarnya di depan teman-temannya. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada hambanya melalui lisan Nabi Muhammad SAW agar bersabar menghadapi kekurangan pasangannya. Sebab setiap orang pasti akan menemukan kekurangan di dalam pasangannya. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kalian menemukan sesuatu yang menjadikan kalian tidak suka di dalam istri-istri kalian, maka boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kebaikan yang besar di dalamnya. Ayat ini memerintahkan suami agar sedikit bersabar atas kekurangan istri-istrinya. Boleh jadi ketika dia bersabar dari kekurangan istrinya, dia mendapatkan kebaikan yang besar. Jika itu perintah kepada suami, lebih-lebih lagi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap istri agar bersabar pula atas kekurangan suaminya.